Hadirin hadirat rahimakumullah, tibalah saatnya ke acara inti kita, yaitu kajian tafsir dan tajwid dan tafsir surat Al-Baqarah ayat 28 yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Andes Ustadz Haji Arwani marhum MAG. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Bu Hajah Risa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriyai wal kamal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul manni wal ifdal. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-munqidhu minad dhalal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala ashabihi wa alihi khairi amma ba'du. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih al-aziz, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita sampaikan puja-puji dan rasa syukur kita atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terbilang. Alhamdulillah wa syukurillah, sampai detik ini nikmat Allah tidak pernah berhenti dari kita. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih dan senantiasa memberikan kepada kita nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita mampu mengisi waktu, kesempatan, umur dan usia yang Allah berikan dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal soleh, dengan ibadah yang akan membuat hidup kita di dunia ini menjadi berkah dan bahagia, juga akan membuat kehidupan kita di alam barzakh nanti menjadi penuh dengan kenikmatan, dan tentunya dengan ibadah, kebaikan dan amal soleh, hidup kita pun yang kekal abadi di alam akhirat nanti. Kita semuanya mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan yang abadi di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat teriring salam, hadirin sekalian, marilah kita aturkan keriban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliau begitu cinta kepada kita umatnya, beliau begitu besar perhatiannya kepada kita umatnya, sehingga ketika mendekati ajalnya, ruh beliau sudah sampai di kerongkongan, tapi beliau sempat menyebut kalimat ummati, ummati, ummati. Dalam riwayat lain, kaifa ummati, kaifa ummati, kaifa ummati. Bagaimana kondisi umatku nanti, bagaimana kondisi umatku nanti, bagaimana kondisi umatku nanti setelah aku tiada. Demikian khawatirnya Nabi kepada kita umatnya, sehingga di penghujung akhir hayatnya itu, beliau tetap mengingat kita. Semoga kita pun selalu ingat kepada beliau dengan banyak berselawat kepadanya dan sungguh-sungguh menghidupkan dan melaksanakan segala sunnahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada pembawa acara kita Ibu Hajah Risa. Terima kasih kepada koordinator kegiatan Ibu Hajah Nursiah. Terima kasih kepada qari'ah kita Ibu Deli Eva yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, satu hurufnya akan mendapatkan 10 kebaikan buat Ibu Deli Eva khususnya,
dan buat kita semuanya yang menjadi pendengarnya. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih pula tentunya kepada Bapak Ibu yang telah tergabung dalam pengajian rutin kita setiap malam Rabu. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni surah Al-Baqarah ayat 28. Silakan dilihat surah Al-Baqarah ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dari sang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Kita bedah terlebih dahulu ayat ini dalam tinjauan ilmu tajwid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa. Ada ya sukun sesudah fathah. Kalau dibaca wasol disebut dengan harful lin atau mad dimma. Mad yang tidak sampai 2 harokat. Kaifa. Jika dibaca wasol seperti itu bunyinya. Kaifa takfuruna. Kalau dibaca waqaf kaif 2 harokat. Kaif 4 harokat. Kaif 6 harokat. Walaupun tentu di antara kita kayaknya nggak ada yang berhenti di situ ya. Andai kata ada yang berhenti di situ, terjadilah yang disebut dengan madlin. Madlin 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Kalau harful lin, madnya nggak sampai 2 harokat, maka disebut dengan mad dimma. Maka bacanya kaifa. Kalau wasol, kalau waqaf, fa-nya harus kita sukunkan. Karena rumus mewakafkan bacaan adalah dengan mematikan atau mensukunkan huruf yang terakhir. Kaifa disukunkan menjadi kaif 2 harokat. Bisa 4, bisa 6. Karena panjangnya mad lin sama dengan panjangnya, ketentuan panjangnya mad arid disukun. Perlu diketahui bersama, ya sukun sesudah fathah itu bunyinya ai, bukan ae. Jadi jangan disamakan membaca harful lin berupa ya sukun sesudah fathah seperti kita berbicara dengan teman atau lawan bicara kita. Ya, kita ngomong misalnya kepada teman kita, tolong ambilin air, itu sih sah-sah saja. Tapi kalau sudah baca Quran, jangan sampai kita membacanya kaifa, ini sama bunyinya dengan air, kaifa, air. Tidak seperti itu. Kaifa. Fa-nya itu diucapkan dengan fasih. Caranya dengan menempelkan gigi seri atas, ya. Ini sengaja saya tunjuk gigi seri saya nih. Alhamdulillah. Ini gigi seri ya. Alhamdulillah gigi serinya masih lengkap ya, alhamdulillah. Ini gigi seri atas nempel ke perut bibir bawah. Fa, fi, fu. Bapak Ibu di rumah bisa praktek. Fa, fi, fu. Jadi mengucapkan huruf fa bukan bibir atas dan bibir bawah bertemu, tapi yang bertemu gigi seri atas dengan bibir bawah. Fa, fi, fu. Ini sering saya sampaikan, sering saya katakan. Namun kadang prakteknya tidak semudah teorinya. Fa, fi, fu. Fa, fa, fa. Fi, fi, fi. Kaifa. Bukan kaipa. Kaipa. Bukan. Kaifa. Kaipa. Kaifa. Kaipa. Ya, mungkin buat yang baru pertama kali ngaji, dikasih taunya rada susah. Bu, kaifa bu, kaipa, kaifa bu, kaipa, nggak apa-apa, terus aja kita latih, ya walaupun rada gergetan misalnya ngajarinya, tidak apa-apa, terus saja berlatih, kaifa, kaifa, seperti itu ya. Kemudian kaifa takfuruna, ketemu lagi dengan fa sesudah kaf. Kalau kaf tak sedikit saja. Ya, jangan sampai berlebihan.
sampai akhirnya jadi kolkolah. Take, bukan itu yang betul. Yang betul takfuruna, bukan puruna, tapi furuna. Ingat, gigi seri nempel ke perut bibir bawah. Alhamdulillah kan rata-rata punya bibir bawah kan ya. Jadi bisa praktek fa, fi, fu. Alhamdulillah bibir kita lengkap ya, atas dan bawah. Alhamdulillah. Ibu mau Bu, punya duit 10 miliar tapi bibirnya cuma satu, mau nggak? Enggak. Ya, daripada 10 miliar duitnya daripada punya duit 10 miliar tapi bibirnya cuma bibir atas doang, saya mah mendingan 20 miliar bibirnya lengkap atas sama bawah. Takfurun. Furuna, runa itu mad tobi'i. Tapi belum pasti mad tobi'i juga. Dengan catatan mad tobi'i. Mad tobi'i kalau wasol. Mad tobi'i kalau wasol. Kalau wakaf jadinya mad apa? Mad arid lisekun. Maka kita harus cermat juga ya untuk menentukan mad tobi'i atau bukan. Ya, karena kan kita apal banget sama mad tobi'i. Bentar-bentar mad tobi'i, bentar-bentar mad tobi'i, apa aja mad tobi'i. Lihat dulu ya. Lihat dulu struktur kalimatnya. Dilihat, tanda-tanda bacanya dilihat. Kaifa takfuruna. Ra-nya dibaca tafkhim karena berbaris dhammah. Kaifa takfuruna. Tafkhim. Cara mudah untuk mengingat roh itu tafkhim atau tarqiq, ingat aja barisnya. Kalau barisnya dhammah, barisnya fathah, tafkhim. Kalau barisnya kasroh, tarqiq. Jadi ingat baris itu. Sama lafdzul jalalah, kalau tafkhim pasti dhammah, pasti fathah. Kalau tarqiq pasti kasroh. Nah, gitu. Jadi cara mudahnya gitu. Ini roh ini tafkhim atau tarqiq? Lihat barisnya. Oh, barisnya fathah, tafkhim lah dia. Oh, barisnya kasroh, tarqiq dia. Jadi takfuruna billahi, lafdzul jalalah diawali huruf ba. Coba dalam ilmu nahwu, ba ini namanya ba apa? Ayo, dalam ilmu nahwu. Ba ini namanya huruf apa? Ya, namanya harfu jarrin. Asal lafaz Allah kalau di awal dia harfu jarrin, tentu berbaris kasroh dibaca dengan tarqiq. Dan haknya pasti berbaris kasroh. Ya. Haknya tuh billahi, pasti hi. Kenapa? Karena diawali harfu jarrin. Billahi. Tapi nanti billahi juga bisa baknya itu bak kosam ya, billahi dan demi Allah, wallahi dan demi Allah gitu. Wallahi, wallahi, tallahi, billahi. Wa kaifa takfuruna billahi. Lafdzul jalalah dibaca tarqiq karena sebelumnya kasrah dan panjangnya 2 harokat jika wasal karena jadi mad tabi'i. Lamnya lam jalalah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum. Nun mati bertemu ta. Ifanya ifa akrob ya. Huruf ifa akrob ada berapa? Huruf ifa akrob ada 3. Ta, dal, to. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Mim sukun di situ ada 2. Dua-duanya izhar Syafawi. Amwatan fa, fathatain bertemu dengan fa. Irfa au amwata. Tapi kalau berhenti amwata, taknya jadi panjang 2 harokat namanya mad iwan. Amwatan fa ahyakum. Fa ahyakum yaknya panjang 2 harokat mad tabi'i. Ahyakum. Di situ ada tanda wakaf nggak di ahyakum? Ada. Hah? Ada. Ada tanda wakafnya apa? Jaiz. Oh, wakaf jaiz ya? Ya, jaiz. Baik. Kalau kuat nafasnya terus, kalau nggak kuat berhenti.
Wa tafahyakum summa mim tasydid hukumnya apa? Izhar. Gunnah ya atau mim musyaddadah tajibul gunnah. Summa yumitukum summa mitukum matobi'i, kemudian mim sukun bertemu ta, izhar syafawi, yumitukum summa mim tasydid mim musyaddadah tajibul gunnah, summa yuhyikum yuhyi matobi'i ya. Matobi'i apa? Hah? Ya, yuhyikum matobi'i. Ada juga ya matamkin. Betul sekali ya. Kemudian yikum summa yumit summa yukim summa ilaihi harful nulin summa ilaihi turja'un. Turja'un rohnya dibaca tafhim atau tarkik? Tafhim karena sebelumnya ada dom. Turja'un. Ainnya tolong mengucapkan huruf ain harus ada tekanan di tenggorokan. Kalau tidak ada tekanan di tenggorokan nanti keluarnya bunyi hamzah. Turja'un. Nah, itu bunyinya hamzah. Kalau ain tuh turja'un. Coba sama-sama praktek turja'un. Lagi turja'un. Ya, gitu. Jadi mengucapkan huruf ain, tolong Bapak Ibu bedakan dengan mengucapkan huruf hamzah. Kalau huruf ain ada tekanan. Coba sama-sama. Ya, bagus, semangat betul, alhamdulillah. Lagi. Ya, sekarang pakai tanwin. Coba. Ya, ada tekanan ya? Ya, kalau tidak ada tekanan, turja'un, an-in-un itu ain atau hamzah? Hamzah. Bagus. Kalau sudah bisa membedakan bunyi antara ain dan hamzah berarti sudah fasih ainnya. Ada lagunya loh Bapak Ibu. Harus dibedakan di antara bunyi a dan a. Bisa begitu? Insyaallah. Hari anak-anak semua kayak guru TK begitu. Harus dibedakan di antara bunyi a dan a. Ini sama-sama ya. Itu 2 tahun lalu, Ustaz. Antara bunyi dan a. Ayo 1, 2, 3. Harus bedakan antara bunyi dan Iya, Pak Ustaz. Ya. jadi PAUD. Pak Ustadz, itu saya Pak Ustadz tiap hari. Gitu. Jadi memang ada lagunya. Kita harus bisa ngebedain antara bunyi hamzah dengan bunyi ain. Kita harus bisa ngebedain antara bunyi ha dan ha. Harus dibedakan di antara bunyi ha dan ha. Gitu coba. 1, 2, 3. Harus bedakan Antara bunyi dan Masya Allah, keren. Semangat terus semangat. Oke, baik. Saya akan baca ya sekali atau 2 kali ayat 28 ini. Bapak Ibu silakan menyimak. Nanti setelah itu saya beri kesempatan beberapa teman kita untuk membaca ayat tersebut. apa Ustadz? Surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 28. Oh iya, makasih. Ya. Buat yang baru bergabung, silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 28. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum wa hudurikunna. Selamat datang, selamat bergabung buat Bapak Ibu semuanya. Kehadiran Bapak Ibu insya Allah menjadikan turunnya rahmat dan barokah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akan baca satu ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Sekali lagi, saya beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Demikian beberapa contoh surah Al-Baqarah ayat 28. Yang pertama saya contohkan dengan lagu Murattal Ros, yang kedua dengan lagu Murattal Nahawan, dan yang ketiga dengan lagu Murattal Sika. Silakan Bapak Ibu mau baca dengan lagu apa saja ya. Mau lagu yang lempeng-lempeng aja boleh. Mau kayak lagu Saka juga boleh, tapi lebih bagus kalau membawakan satu dari 7 macam lagu Al-Quran, Bayatika, Sobaka, Hijaz, Nahawan, Ros, Sika, atau Jiharka. Terserah, pilih dari 7 lagu ini. Kalaupun tidak apa-apa, yang penting tajwidnya bagus. Saya beri kesempatan yang pertama kepada kaum pria terlebih dahulu. Ada yang hadir? Laki-lakinya? Silakan. Bapak-bapaknya yang siap baca silakan. Siap. Ya, silakan. Insyaallah saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa ta'furuna Fanya tolong pendekkan Pak Haji Lukman. Kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Summanya tolong dipendekkan Pak Haji Lukman. Summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Dari summa yumitukum coba. Summa yumitukum Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Nah, sudah lebih bagus. Terus berlatih supaya panjang pendeknya pas dengan ketentuan ilmu tajwid. Semangat, terus semangat buat Pak Haji Lukman. Masya Allah, Pak Haji Lukman backgroundnya Masjid Agung Medan ini ya. Insya Allah. Baik, setelah Pak Haji Lukman, ibu-ibu ada yang siap? Silakan. Saya dah Pak Ustadz. Hah? Saya dah. Silakan. Mau dong.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون Walakallahul azim. Alhamdulillah. Bagus secara Ya, tertib dan irama murotalnya juga enak didengar. Terima kasih Bu Nursia. Alhamdulillah. Sekarang bapak-bapaknya lagi dari kaum prianya. Iya, Pak Ustadz. Ana. Silakan. Pak Sari Ahmad. Iya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Azhar Ahmad tolong diulang. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ulang. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. I-nya jangan panjang. Summa ilaihi turja'un. Summa ilaihi turja'un. Alhamdulillah. Begitu. Alhamdulillah. Baik, Pak Zari Ahmad. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Gege Lisna. Ibu Gege, silakan baca. Siap-siap Pak Abdul Wahid. Apa? Hah? Ya, silakan Bu Gege. Hah? Iya. Oh, bisa masuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh ya, betul. Pagi-pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fatakfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Alhamdulillah, tartil sudah bacaan Bu Gege, tingkatkan terus kemampuan supaya tambah mantap lagi. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Abdul Wahid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Pak Wahid juga bacanya bagus, iramanya juga indah. Ini kalau tidak salah irama murattal Hijaz, ya. Ketika menjadi imam sholat pakai nada seperti itu Pak Abdul Wahid, insya Allah bacaan Al-Quran yang baik, yang tartil seperti Pak Wahid dan semuanya mampu mengupgrade kualitas ibadah sholat kita. Jadi makin meningkat karena bacaan Qurannya makin bagus. Demikian Pak Abdul Wahid. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Mariatul Kibtiyah, ada nggak? Ya, Pak Ustadz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa
takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah sudah lancar, tapi saya pengen Bu Maria mengulang kembali dari tsumma yumitukum. Saya pengen memantapkan bacaan fa-nya Bu Maria. Mengucapkan huruf fa, ujung lidahnya tempelkan ke gigi atas seperti saya nih. Fa, itu, tsumma. Bu Maria, dari tsumma yumitukum dengan menempelkan ujung lidah ke ujung gigi atas. Tsumma. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sudah nempel belum Bu ujung lidahnya? Sudah. Kemana Bu? Summa. Ya, ujung lidahnya nempel kemana? Ke gigi seri atas. Luar biasa, Ibu betul sekali, pantas mendapatkan hadiah dari Bu Ma'ana. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ya. Hadiah apaan sih? Oke. Saya ingin mendengar dari. Silakan siapa yang siap? Bapak-bapak coba. Jangan malu-malu. Ayo silakan. An. Ustaz. Bapak Bustam. Ya Ustaz. Ya silakan Pak Bustam. Terima kasih Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah Pak Bustam. Ya Ustaz. Sudah bertambah bagus bacaannya. Terima kasih Ustaz. Ya. Ya. Terus mengaji terus. Baik Ustaz. Ya, sip. Ya. Berikutnya saya persilakan kepada Ibu Susi Kusmayanti, ada nggak? Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, silakan Bu Susi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Amwanya tolong panjangin. Amwatan, wawunya panjangin. Amwatan fa ahyakum. Bagus. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Alhamdulillah. Terus berlatih Susi. Salam buat teman-temannya Pak Riki dan kawan-kawan. Makasih ya Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikutnya Pak Effendi dari Bapak-bapak. Ayat berapa Ustadz? Ayat 28. Ya. Ayat 28. Masih Al-Baqarah ya? Ya, masih. Siap Purita Nirmala. Ini baru turun ini nih, tahlilan. 28. Ya, 28. Silakan. Waktunya masih cukup nih. Kita insya Allah sampai jam 12 ya. Ya, Ustaz. Jam 12. Aman Pak Ya, Ustadz. Pak Effendi. Selamat Pak Ustadz. Insya Allah istirahatnya ya, bukan insya Allah ngajinya. Benar, 12 Ustaz, jarum panjangnya. Jarum Sahur aja Ustaz, sampai sahur. Pak Effendi sudah ketemu belum? Sudah Ustaz. Silakan. Satu ayat aja kan Ustaz? Satu ayat aja. Ya. Mau nambah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Suaranya mendayu-dayu bagaikan deburan ombak. Ya, Ustaz. Ditambah lagi dengan penampilan yang menarik perhatian karena pecinya kayak dari emas begitu. Masya Allah. Effendi. Selanjutnya Ibu Rita Lima. Ibu Ana Fani. Ada aja. Tapi orang diliatin, astagfirullah. Ada Ustaz. Ayo Bu Rita mana? Sudah siap belum? Siap Pak Ustaz. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alunan suara yang indah didengar, ya. Terus tingkatkan kemampuan dengan berlatih dan mendengarkan contoh, ya, Bu Rita. Satu yang perlu dilatih lagi, yaitu penyebutan huruf kaf sukun, jangan sampai terdengar seperti pantulan. Kaifa tak, hati-hati. Itu sekedar hames, bukan qalqalah. Kaifa tak, tapi jangan sampai tak. Yang lain sudah bagus, Bu Rita, ya. Alhamdulillah. Kemudian setelah Bu Rita, Ibu Ana Festiani ada? Siap-siap sesudah Bu Ana, Bu Dede kalau ada. Kalau nggak ada Bu Dede, Bu Roro. Ya Ustaz. Silakan. Ayat 28 ya Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, suaranya jelas terdengar. Ya, itu terus pasti huruf A sudah pas ya tadi ujung lidah ke gigi Putus-putus. putus-putus. Sekarang saya persilakan Ibu Dede atau Bu Roro, ada nggak? Bu Dede ada nggak?
Baik. Nggak Bu Dede. Siap-siap Ibu Cicik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Alhamdulillah. Pertahankan Bu Roro, bagus bacanya lancar. Dan tajwidnya udah Ustaz. tambah bagus. Alhamdulillah. Makasih Ustaz. Ya, selanjutnya Bu Cicik. Allahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, bagus. Bu Surati, coba. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sudah bergabung dan sudah membaca Bu Surati. Mudah-mudahan istiqomah terus mengaji setiap malam Rabu ya buat Bapak Ibu semuanya. Semoga istiqomah terus mengaji setiap malam Rabu, berbagi ilmu dan pengalaman. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup dulu untuk kesempatan membaca. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada malam Rabu yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa. Ini namanya adatul istifham. Pertanyaan. Harfu istifham. Artinya istifham itu pertanyaan. Pertanyaan di sini li ta'ajjub. Keheranan. Jadi Allah tuh heran. Kagum. Ya. Bisa juga takjub artinya kagum, tapi dalam konteks ayat ini heran. Kok herannya begini? Udah dikasih nikmat kok nggak ada bersyukurnya, begitu. Udah dikasih hidup, udah dikasih bahagia, udah diberikan ini dan itu, kok masih ingkar? Kalau diterjemahkan tuh begini, kaifa tuh bagaimana sih? Nah gitulah. Itu kita kan terheran-heran ya kalau ada orang udah kita tolongin tapi malah mentung gitu loh. Ya kalau itu bukan jadi takjub itu bisa kagum karena kehebatannya, kebaikannya, tapi takjub itu bisa bermakna kita terheran-heran kalau ada orang yang kita bantuin tapi malah ngemplang kita gitu. Gitu ya. Jadi istifham di sini keheranan. Kita juga bertanya-tanya. Kita juga heran namanya orang gitu loh. Kaifa takfuruna, bagaimana mungkin gitu loh. Sebel gitu Ustaz. Iya, bagaimana mungkin sih? Aneh bener nih orang. Kaifa, bagaimanakah? Bagaimana bisa? Takfuruna, kalian ingkar billahi, terhadap Allah. Bagaimana mungkin kalian ingkar kepada Allah? Bagaimana mungkin kalian ingkar kepada Allah?
Di sini saya baca dalam satu kitab, kalau dalam kitab tafsir disebutkan kaifa takfuruna ya ahla Makkah. Wahai penduduk Mekah, bagaimana mungkin kalian bisa ingkar kepada Allah yang telah menciptakanmu dengan sebaik-baiknya ciptaan, yang telah memberikan kepadamu nikmat yang tak terbilang. Bagaimana kamu ingkar billahi kepada Allah? Kaifa bagaimana? Takfuruna kamu ingkar billahi kepada Allah. Disebutkan arti kata per kata. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Padahal kamu tadinya, karena kuntum di sini kan kana dan antum digabungkan jadi kuntum. Karena itu artinya sesuatu yang telah lalu. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal dulu kamu semuanya amwatan, mati, tiada. Fa ahyakum, lalu Allah menghidupkan kamu. Begitu. Lalu dia menghidupkan kamu. Kamu dulu nggak ada, lalu dihidupkan oleh Allah. Tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan kamu. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kamu. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kamu dikembalikan kepadanya. Kamu yang tadinya kagak ada jadi ada. Kamu yang tadinya kagak punya jadi berada. Kamu yang tadinya miskin, saking miskinnya jadi kismin, sekarang kaya raya. Dulu yang tadinya sakit sekarang sehat. Bagaimana mungkin bisa ingkar kepada Allah yang sudah memberimu sehat, yang memberi kita sehat, yang memberi kita kenikmatan, yang memberikan kita kehidupan. Tapi ini khitabnya kepada orang-orang yang ingkar, khususnya kepada penduduk Mekah. Kaifa takfuruna ya ahla Makkah, bagaimana kalian penduduk Mekah bisa ingkar kepada Allah yang telah menghidupkan kamu yang dahulunya. Amwatan di sini artinya dahulunya tiada. Waktu itu kan belum ada, masih dalam apa? Dalam rahim emaknya, dalam rahim ibunya, berupa nutfah fil aslab, di dinding-dinding rahim, di tulang rusuk. Kemudian fa'ahyakum, kemudian dihidupkan oleh Allah fil arham, di rahim maknya. Tadinya hanya setetes apa, nutfah. Kemudian dihidupkan, begitu sudah menjadi janin, kan dimasukkan ruh, kan jadi hidup tuh. Tadinya mati, tadinya tiada, dihidupkan oleh Allah menjadi ada. Adanya di alam arham, di rahimnya. Wad dunya binafsir ruhi fikum, kemudian lahir ke dunia dalam keadaan hidup. Tsumma yumitukum, kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala inda intihai ajalikum, begitu ajal kamu tiba, kamu dimatikan oleh Allah. Tsumma yuhyikum, kemudian kamu dihidupkan oleh Allah bil ba'ts, pada hari kebangkitan nanti. Tsumma ilaihi turja'un turadduna ba'dal ba'ts fayajazikum bi amalikum, kemudian kamu dikembalikan oleh Allah sesudah dibangkitkan pada hari kiamat, kemudian dikembalikan kepada Allah, masuk alam akhirat, fayajazikum bi amalikum, untuk mendapatkan balasan setiap apa yang kamu lakukan. Allah yang sudah memberikan kamu kehidupan setelah tiada, Allah yang mematikan kamu setelah hidup di dunia, Allah yang menghidupkan kamu pada hari kiamat nanti setelah dimatikan di alam barzakh, kemudian dihidupkan untuk masuk ke alam akhirat. Kok bisa-bisanya ingkar kepada Allah yang telah menciptakanmu, yang telah menghidupkan kamu, yang telah memberikan aneka ragam nikmat, yang telah menyiapkan fasilitas-fasilitas dunia. Jadi ini kalau kita muhasabah kepada diri kita, ingetin kita. Dan Rasulullah telah ingatkan melalui hadisnya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang nggak bisa berterima kasih kepada sesamanya, itu hakikatnya dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Dalam hidup kita pasti banyak orang yang berjasa, pasti, terutama kedua orang tua kita, terutama guru-guru kita, orang tua kita, emak kita yang mengandung kita, emak kita yang melahirkan kita,
antara hidup dan mati. Emak kita yang nyusuin kita, orang tua kita, ayah kita yang memberikan nafkah kepada kita, membesarkan kita, membimbing kita, masukkan kita ke pendidikan, sampai kita sukses. Lalu anak itu durhaka kepada orang tuanya, itu kan sungguh keterlaluan. Bagaimana mungkin tuh anak bisa durhaka kepada bapak ibunya yang udah memberikan segalanya kepada dirinya sehingga dia sukses? Jadi kalau anak nggak bisa berterima kasih kepada orang tuanya, itu hakikatnya dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa berterima kasih kepada orang yang bantuin kita sehingga kita bisa diterima di kerjaan, sehingga kita bisa punya ini, punya itu. Lalu kita melupakan kebaikan saudara kita yang udah bantuin kita, itu hakikatnya kita tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Kemudian, waman lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir, kata Nabi, siapa yang tidak bisa bersyukur dengan yang sedikit, itu dia berarti tidak bisa bersyukur dengan yang banyak. Kadang manusia diberi sedikit, dia mengeluh. Begitu dikasih yang banyak, dia menjadi lalai. Rasulullah ajarkan kepada kita, bersyukurlah dengan yang sedikit, niscaya Allah akan datangkan nikmat yang banyak untukmu, sebab Allah menilai kau sanggup untuk bersyukur. Allah ingatkan kita, Allah berikan pelajaran kepada kita, bahwa apa yang sudah ada pada diri kita, dan apapun yang Allah datangkan kepada kita, sehingga kita jadi punya ini, punya itu, Allah hanya minta kepada kita, bersyukurlah kepadanya, jangan ingkar kepada Allah. Dengan bersyukur, hidup kita akan menjadi subur dan makmur. Kalau ingkar, Allah akan cabut satu persatu nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan menjadi orang-orang yang ingkar seperti ingkarnya penduduk Mekah ketika mendapatkan ajakan dari Nabi untuk masuk ke dalam ajaran Islam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksimalkan waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bersyukur kepadanya dengan meningkatkan ibadah dan amal soleh. Ketika Allah melebihkan harta kita, Allah kasih rezeki kita yang berlebih, maka lebihkan pula rasa syukur kita kepada Allah. Jadi kalau kita nambah nikmatnya dari Allah, nambah pula ibadah kita kepada Allah. Nambah pula perhatian kita kepada kedua orang tua kita. Nambah pula perhatian kepada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Terutama orang tua kita, guru-guru kita, dan siapapun yang punya sumbangsih dalam kesuksesan kita. Jangan pernah melupakan jasa orang lain. Sebab kalau kita melupakan jasa orang lain, sangat boleh jadi orang lain pun akan melupakan jasa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang terjadi pada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih nikmat bukannya bersyukur, tapi justru kufur nikmat. Bukannya menyembah Allah, tapi menyembah kepada selain Allah. Semoga ini menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk semakin mampu memposisikan diri kita sebagai hamba-hambanya yang syukur nikmat, bukan yang kufur nikmat, karena Allah ngasih kita nikmat yang tak mungkin bagi kita untuk menghitungnya, kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga paparan singkat yang diambil dari kitab tafsir menjadi pelajaran berharga buat kita, agar hidup kita semakin bertambah berkah. Maka kuncinya bersyukurlah kepada Allah dengan meningkatkan ibadah, amal soleh, dan kebaikan. Kebaikan, ibadah, amal soleh yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ibadah-ibadah mahdoh, dan ibadah-ibadah yang sifatnya sosial pun perlu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ramah dengan tetangga, suami lebih sayang lagi kepada istrinya, istri lebih sayang lagi kepada suaminya, anak-anak lebih hormat lagi kepada ayah bundanya lebih besar lagi tanggung jawabnya untuk mendidik anak-anaknya, murid kepada gurunya, guru kepada muridnya. Antar sesama kita terjalin ukhuwah Islamiyah yang baik, saling menghormati, saling menghargai, saling ngertiin. Insya Allah berarti kita telah bersyukur kepada Allah dan bersyukur dengan sesama kita. Insya Allah hidup kita akan makmur, berkah, dan dijauhkan dari segala macam bala, musibah maupun penyakit.
Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian pengajian kita pada malam hari ini. Semoga ilmu yang manfaat dan berkah. Kalau ada yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Kalau ada yang benar, itu semata-mata datangnya dari Allah dan Rasulnya. Demikian, Bapak Ibu, saya akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus, semangat. Kembalikan kepada saudara kita, Bu Haji Arisa. Silakan. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Arwani yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Kajian tajwid dan tafsir surat Al-Baqarah ayat 28. Semoga ilmu beliau tambah berkah dan makin manfaat. Dan mari dulu kita doakan guru kita semoga selalu sehat walafiat dan tambah dalam berdakwah. Amin. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Ada pausa Pak. Pelaksanaan acara pengajian kita pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya selaku pembawa acara memohon maaf atas kekurangan dan kehilapan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis.